Industri 4.0 sedang ramai dibicarakan di mana-mana. Kemajuan teknologi yang luar biasa membawa perubahan besar-besaran di berbagai sektor kehidupan. Dunia jadi serba digital. Kita bahkan tak bisa membayangkan sepenuhnya tantangan macam apa yang menanti anak-anak kita di masa depan. Bukan tak mungkin jika revolusi ini bergulir terus menjadi 5.0, 6.0, dan seterusnya. Nah, menyongsong era yang hampir semua kerja manusia bisa digantikan oleh mesin dan komputer, apakah metode yang lahir di masa silam seperti pendidikan Charlotte Mason ini masih relevan? Saya Ellen Christie. Yuk kita ngobrol soal bagaimana sebenarnya metode CM mempersiapkan anak-anak agar siap menjawab tantangan zaman. Dan saya Ayu Primadini. Selain kita berdua, hari ini kita akan punya teman ngobrol baru yang belum pernah muncul di episode-episode sebelumnya. Siapa dia? Yuk kita kenalan. Halo semuanya, kenalkan aku Putri dari Semarang, ibu 2 orang anak berusia 13 tahun dan 10 tahun. Keluarga kami memakai metode CM sejak 4 tahun yang lalu. Kami ngerasa klik, ngerasa cocok ya sama filosofinya Charlotte Mason ini. Aku mau curhat dan tanya nih Mbak, sejujurnya akhir-akhir ini tuh aku lagi galau. Kita sedang memasuki revolusi industri 4.0 yang semuanya serba digitalisasi. Terus banyak yang bilang kalau supaya bisa survive dari kecil, anak-anak harus biasa pakai gawai, bisa coding, bisa programming atau apalah itu. Padahal kalau aku lihat anak-anak CM ini kesannya malah jauh dari teknologi. Kayaknya santai banget. Anak yang lain otak-atik komputer gitu ya, main HP. Anak-anak CM ini malah kayaknya main ke alam, baca buku. Pegang HP juga kayaknya jarang ya. Aku jadi kepikiran nih Mbak, gimana masa depan anak-anakku ini? Kerjanya nanti bakal kayak gimana? Mereka bisa survive nggak ya kira-kira di era 4.0 ini? Galau ya Put ya? Ya itu kekhawatiran yang wajar sih ya. Wajar banget sih. Aku pikir itu dirasakan oleh banyak orang tua, termasuk orang tua CM juga ya. Pasti sempat merasakan itu dan aku juga merasakan dan memikirkan. Terus aku kan baca-baca, nyimak sana-sini, belajar soal isu ini. Nah terus aku malah terpikir nih bahwa sebetulnya kalau kita bisa tanya seperti yang tadi Putri tanyakan ya, berarti itu kita masih tergolong privilege class gitu ya. Jadi kelas menengah nih yang beruntung. Saya bisa tanya gitu loh. Berarti aware kan, ada kesadaran, ada awareness. Yang bisa tanya itu sudah satu keuntungan sendiri loh Put. Soalnya kita kan dengan bertanya itu titik awal mencari jawaban untuk mencari solusi. Karena manusia itu kodratnya itu pemecah masalah, problem solver. Jadi sebagai spesies kita bisa bertahan selama ini meskipun lari kita mungkin nggak secepat citah misalnya atau badan nggak sekuat gajah. Tapi karena kita punya akal budi yang luar biasa kreatif, imajinatif, asal kita bisa mengidentifikasi ya, tantangannya apa sih? Nah itu nanti akal budi kita akan bisa mencari cara untuk mengatasi tantangan itu. Jadi aku terus terang tuh malah nggak terlalu khawatir ya pada masa depan anak-anakmu Put gitu. Karena menurutku mereka itu masih termasuk anak-anak yang beruntung. Paling nggak kan punya ibu dan ayah yang sudah mulai mengantisipasi masalah mereka di masa depan, mulai dari sekarang gitu. Nah yang aku justru khawatirkan tuh malah populasi yang lebih besar ya. Jadi anak-anak dari kelas yang tidak beruntung, yang orang tuanya begitu sibuk dengan urusan bertahan hidup, kerja sehari untuk makan sehari gitu kan istilahnya. Nah orang tua yang seperti ini kan banyak banget malahan, dan biasanya kesadaran pendidikan mereka relatif rendah gitu. Mereka mana sempet ya ngawatirin soal industri 4.0, mungkin tahu aja enggak disrupsi
revolusi otomasi, digitalisasi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mereka ini kelompok yang sekarang pun sudah tertinggal. Jadi kalau kita yang beruntung saja masih ketar-ketir ya, anak kita bisa survive apa enggak. Nah ini anak-anak yang banyak yang dari kelas yang kurang beruntung ini, kira-kira nasibnya bakal bagaimana? Itu kan sebenarnya aku malah tersadar bahwa kenapa ya kok kayaknya aneka pembicaraan soal tantangan era 4.0, 5.0 atau apalah itu nanti ya, sepertinya kok malah semakin menyeret kita nih orang-orang kelas menengah untuk bersikap individualis gitu. Jadi kan itu kan kita merasa terancam kan. Otak primitif kita itu kan terus terpacu gitu. Dan kita mikirnya anak-anakku gimana ya? Bagaimana menyelamatkan masa depan mereka kayak gitu kan. Terus kita sibuk cari selamat sendiri-sendiri gitu. Yang penting anak-anakku bisa survive gitu. Terus apa anak-anak lain akan survive atau enggak? Ya bukan urusan gue kan. Ya silakan orang tua mereka masing-masing pikirkan sendiri. Kalau mereka juga nggak bisa survive, emangnya gue pikirin kan gitu kan? Ya ini aku kayaknya belok nih ya dari pertanyaan Putri tadi ya. Sorry ya Put, tapi memang daripada langsung menjawab, aku pikir kita perlu milih dulu kayaknya. Kita mau menjawab pertanyaan survive-nya anak kita di masa depan itu kerangkanya gimana nih? Memang tantangan hidup di masa depan ketika manusia bisa tergantikan oleh mesin dan komputer itu jelas real gitu. Hanya solusinya ini harus kita pikirkan dari perspektif mana. Semangat kita itu untuk survive sendiri-sendiri atau survive bersama-sama. Jadi tantangan ini mau kita hadapi secara individual atau secara kolektif. Kalau aku yakinnya nih, andai masih hidup gitu, Charlotte Mason itu akan mendorong kita untuk memikirkan persoalan ini bukan dari perspektif ego dan kepentingan kita pribadi, tapi semangatnya itu tetap tentang melayani sesama, tentang mengabdi kepada Tuhan, merawat alam gitu. Jadi pertanyaannya kalau menurutku bukan bagaimana anak-anakku bisa survive ya, tapi bagaimana anak-anak kita bisa berkolaborasi agar sama-sama survive, bisa sama-sama menjalani hidup secara bermakna di masa depan. Bagaimana supaya masa depan dengan teknologi tinggi itu jadi ramah terhadap manusia dari semua kelas, bukan hanya kelas beruntung aja, dan selain ramah ke alam juga ya gitu. Iya benar banget sih ya. Hari ini kekhawatiran orang jadi cenderungnya individualis ya, hanya memikirkan anakku aja gitu ya. Anakku bisa kerja apa gitu ya. Tapi ini sih memang yang aku suka juga dari metode CM, karena memandang masalah itu bukan hanya dari sisi aku atau sisi individualisme, tapi bagaimana kita memandang sesuatu itu secara holistik gitu ya, sebagai bagian dari makhluk semesta. Dan bener banget nih kalau misalnya kita tuh sering banget ke bawah arus ya. Apalagi hari ini kan eranya sosial media tuh berisik banget gitu kayaknya kan. Ada orang posting apa, kita pengen ikutan. Ada orang pergi kemana, kita pengen ikutan. Ada orang beli makanan apa, kita pengen ikutan gitu ya. Termasuk yang belajar macam-macam. Betul. Kegiatan A lagi ngetren, kita semua pengen ikutan kayak gitu. Dan bahkan kekhawatiran pun ya ikut-ikutan gitu ya. Orang tua lain khawatir apa, kita pengen ikutan khawatir gitu. Bahkan ya gitu segitunya ya, maksudnya kekhawatiran aja bisa ikut-ikutan, termasuk mungkin kekhawatiran soal nasib anaknya di era revolusi industri 4.0 ini. Nah, kalau aku sih jadi kepikir bahwa mungkin itu ya kenapa CM itu selalu minta orang tua tuh untuk bersikap filosofis ya, untuk jadi berdaya. Jadi kita nggak langsung hanyut ngikutin apa yang jadi sentimen mayoritas soal isu ini, soal isu itu gitu. Tapi kita harus tetap hati-hati berpikir, hati-hati memutuskan, dan juga khawatir pun perlu hati-hati gitu kan. Tapi soal revolusi industri 4.0 ini emang penting banget sih menurutku untuk kita gali lagi. Yang perlu kita khawatirin ini sebenarnya apa? Inti masalahnya itu apa? Soalnya masalah kan baru bisa dicari solusinya kalau kita udah paham inti masalahnya sebenarnya apa. Misalnya nih,
Apakah agar siap menghadapi tantangan industri 4.0 itu anak dari kecil harus sudah disuruh belajar komputer, harus sudah disuruh belajar coding, harus sudah disuruh belajar programming gitu. Terus apa untuk menguasai teknologi di masa depan itu anak-anak harus jadi konsumen teknologi sejak dini. Nah, hal-hal semacam kayak gini kan perlu kita pikirin dulu ya, biar kita nggak gegabah gitu dalam mengambil keputusan. Kita perlu baca mungkin penelitian tentang efek teknologi itu sebenarnya apa sih, efek audio visual sama anak-anak tuh apa gitu, kalau berlebihan itu apa, terus apa sih sebenarnya kemampuan apa yang perlu anak-anak kita miliki dan semacamnya kayak gitu tuh benar-benar perlu dipikirkan. Bukan sekedar kalau anak teman kita main handphone terus atau teman kita memberikan akses teknologi yang seluas-luasnya pada anaknya lantas kita ikutan begitu kan, nggak kayak gitu juga ya. Anak-anak kan nggak akan mengulang masa kecilnya, jadi jangan sampai nanti kita menyesal karena ternyata kita mendidik mereka dengan sekedar ikut-ikutan tanpa sadar arahnya sebenarnya mau kemana. Setuju banget. Jadi artinya kita sebagai orang tua juga perlu sadar ya Mbak atas keputusan yang kita buat. Apa yang kayaknya kita lakukan buat anak tuh benar-benar dipikirkan gitu. Biar nggak sekedar ikut-ikutan temen atau ngikutin apa rengekan anak. Anaknya nangis gitu ya. Terus kita ngikutin gitu, maunya ini kita ikut. Jadi kan pokoknya. Biasanya gitu ya. Jadi terus arah pendidikan kita itu ke depannya harus kemana nih? Kalau soal kemampuan yang harus dimiliki anak-anak di era revolusi industri ke depan itu, aku pernah baca buku bagus ya, bukunya Yuval Noah Harari gitu, mungkin banyak yang udah baca juga tuh. Populer yang, itu. Yang bukunya Sapiens sama Homo Deus. Di situ dia memaparkan dengan gamblang banget ya sebenarnya era ke depan tuh kayak apa. Bukan cuman petugas tol aja kayak sekarang yang bisa digantikan oleh mesin gitu, tapi bahkan profesi-profesi yang kesannya manusiawi banget gitu kayak guru, dokter, apoteker gitu pun bisa digantikan sama mesin gitu. Nah, dia bilang paling penting sebenarnya justru supaya anak-anak kita ini punya kecerdasan emosional dan ketangguhan mental gitu. Kalau dilihat dari kenyataan hari ini emang bener banget sih ya menurutku. Karena anak zaman sekarang tuh terasa lebih rapuh gitu emosinya. Entah karena terlalu banyak konsumsi teknologi atau gimana. Tapi kalau dibandingin zaman dulu kayaknya lebih strong gitu orang-orangnya. Hari ini kan kayaknya berantem sama pacar, nggak mau ngerjain PR atau nggak mau masuk sekolah gitu, tersinggung dikit gitu ntar labrak gitu kan. Kalau kita lihat kasus-kasus yang di sosial media atau di berita-berita kan gitu. Bahkan aku pernah loh punya murid ya yang hampir mau bunuh diri karena orang tuanya bertengkar hebat gitu kan. Jadi orang tuanya yang bertengkar tapi dia mengalami depresi terus sempat kepikiran mau bunuh diri. Nah, di sini aku ngelihat bahwa secanggih apapun kemampuan untuk mengoperasikan alat teknologi, kalau nggak mampu mengelola emosinya dan mentalnya lemah, ya bisa bahaya banget ya kehidupannya ya. Ya, Harari tuh pemikirannya menarik tuh. Aku pernah juga sih nonton videonya yang pas dia kasih seminar ya buat mahasiswa. Terus yang menarik tuh pas sesi tanya jawab, ada mahasiswa yang tanya tuh ke Harari. Inti pertanyaannya gini, saya itu dulu pilih jurusan komputer supaya bisa dapat kerjaan yang bagus. Nah ini Anda kok malah bilang bahwa mesin akan menggantikan pekerjaan jurusan saya. Jadi lalu saya harus kuliah jurusan apa nih supaya masa depan saya bisa terjamin gitu. Lah itu Mbak yang sebenarnya jadi pertanyaan orang tua zaman now kayak gini ya. Terus si Harari jawab apa Mbak? Ya itu sih, terus Hararinya bilang ya kemajuan teknologi sekarang ini cepat sekali, itu yang harus dipahami oleh si penanya ya, bahwa ini sekarang perubahannya cepat dan makin lama akan makin cepat. Jadi tidak ada yang tahu pasti, bahkan Harari juga bilang aku juga nggak tahu pasti ya pasar kerja di masa depan itu bakal seperti apa. Pastinya pokoknya beda banget sama sekarang. Jadi banyak pekerjaan yang bakal lenyap, tadi dibilang Ayu kan, terus banyak juga pekerjaan baru yang
bakal muncul dengan tuntutan kualifikasi yang bakal beda lagi dengan yang sekarang. Jadi yang penting kata Harari itu buat kamu-kamu ini anak muda sekarang, yang penting tuh bukan menguasai keterampilan teknis untuk satu profesi. Jadi kayak misalnya aku belajar khusus spesialis untuk jadi spesialis ini gitu. Tapi yang penting itu ya punya mental pembelajar gitu ya. Yang dirimu tuh harus fleksibel untuk beradaptasi, untuk selalu siap berubah gitu. Nah, untuk siap berubah itu ya yang barangkali berat ya. Karena ya berubah itu memang bukan suatu hal yang mudah, terutama buat orang-orang yang udah lebih tua lah kayak kita ini gitu kan. Jangan diomongin, Mbak. Iya, yang karakternya kuat aja kan bisa stres gitu kalau ada perubahan gitu. Apalagi kalau yang mentalnya cepet down ya. Kayak di pandemi COVID-19 inilah gitu kan, ini apa ya, kalau temanku bilang ini kayak negara api mendadak menyerang gitu. Jadi kondisi berubah mendadak banget. Nah, kan banyak orang yang gak siap gitu. Udah punya rencana setahun ke depan tapi ternyata rencananya tidak berjalan sesuai yang dia inginkan. Dan jadinya kalau gak mampu beradaptasi dengan situasi, jadi korban atas situasi. Jadi ya bener banget sih kalau Harari bilang yang paling penting emang bagaimana mendidik anak supaya cerdas emosional dan mentalnya tangguh ya. Nah itu dia perlu digaris bawah itu, cerdas emosional dan bermental tangguh. Padahal yang kayak gitu tuh nggak gampang gitu ya, kayak gitu tuh yang susah gitu. Kalau bisa beli enak ya Put ya. Kalau misalnya ada lesnya enak ya. Padahal emaknya aja masih sering galau nih, masih kadang-kadang naik turun gitu ya, ketemu masalah dikit galau, ketemu apa dikit galau. Kayaknya itu malah gampang ngajarin matematika loh Mbak daripada ngajarin kecerdasan emosional itu. Di sekolah dulu kayaknya juga nggak diajarin kan, kurikulumnya nggak ada kayaknya ya. Adanya kan matematika, IPA gitu ya. Ada emang pelajaran emosi untuk kecerdasan anak gitu. Ini nggak pernah dengar tuh. Iya, ya nggak mungkin juga sih kayaknya ya untuk dipelajari di sekolah, apalagi ada 1 jam khusus terus guru ngajarin masuk kelas gitu, kayaknya emang nggak mungkin sih ya. Karena kan kecerdasan emosional kayak gini nih butuh pendidikan yang menyeluruh ya. Kalau dari kacamata CM selalu bilang kan ada 3 pilar pendidikan CM itu. Nah, terus kita terapkan pada kecerdasan emosional tuh ya, untuk bisa cerdas secara emosional, satu, anak-anak butuh atmosfer gitu, butuh teladan. Jadi kalau mau anaknya cerdas secara emosional, orang tuanya pun ya harus cerdas secara emosional, atau gurunya di sekolah pun harus cerdas secara emosional gitu. Wah. Wow, menantang. Terus yang kedua di CM kan ada pendidikan adalah disiplin. Jadi untuk bisa cerdas secara emosional ya nggak bisa tiba-tiba, memang harus dilatih. Dan latihannya ini ya harus terus menerus, ya harus konsisten. Dan terus yang ketiga, pendidikan adalah hidup ya. Pendidikan adalah bagaimana memberikan anak-anak dengan supply ide-ide yang menghidupkan. Jadi ya untuk bisa cerdas secara emosional pun dia perlu inspirasi ya, yang menghidupi akal budinya. Perlu baca gitu, banyak baca cerita, banyak inspirasi dari kisah-kisah masa lalu, bagaimana sih orang menghadapi masalah itu gitu. Dan 3 hal ini, atmosfer, disiplin, dan life ini kayaknya sesuatu yang perlu dilakukan terus-menerus biar emosi anak terlatih dan mentalnya juga kuat nantinya gitu. Dan juga satu lagi tuh CM bilang bahwa pengendalian diri, self control itu berangkat dulu dari self knowledge. Jadi anak nomor 1 itu butuh kenal diri sendiri dulu gitu. Dan untuk bisa kenal diri sendiri ini pasti akan melibatkan olah spiritualitas, terus harus ada refleksi filosofis tentang siapa dia, di dunia ini dia mau apa, hidupnya mau diabdikan buat apa. Nah, jadi anak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupannya sendiri. Kalau sudah punya filosofi hidup, mau ada situasi sesulit apapun, misalnya ada perubahan sedrastis apapun yang terjadi gitu, paling enggak tuh anak punya fondasi. Tapi kalau jago macam-macam keterampilan teknis, sementara fondasinya itu enggak
punya atau nggak kuat ya, kalau pas ada krisis ambruk lah dia gitu. Itu kayak ini ya, aku jadi ingat suamiku kan orang konstruksi ya, jadi dia suka cerita itu ibarat kata kayak rumah-rumah atau gedung-gedung zaman sekarang itu fondasinya itu dibangunnya minim banget. Sementara yang digede-gedein, yang habis-habisan diperbaiki itu adalah interior, dekorasi interior gitu. Jadi mungkin kayak gitu ya. Jadi fondasi tidak digarap dengan maksimal, tapi interior digarap maksimal gitu. Sehingga kalau seandainya ada gempa bumi atau apa gitu, ya bahaya gitu jadinya. Jadi krisis itu malah sebetulnya ujian buat kualitas karakter seseorang. Iya. Mulai ngerti. Jadi kalau karakter itu kayak fondasinya, terus keterampilan teknis itu kayak interiornya gitu ya Mbak. Jadi yang penting digarap sebenarnya adalah karakternya itu, bener ya? Ya, kalau dalam perspektif CM sih sebetulnya kita tidak perlu mempertentangkan antara istilah pendidikan karakter dengan keterampilan teknis ya atau pelatihan, karena pendidikan karakter itu harusnya kan holistik. Jadi termasuk meliputi ya gemblengan teknis. Hanya saja tuh kita sekarang ini kan banyak orang yang kehilangan sudut pandang yang holistik itu loh. Tadi yang dibilang Ayu, terlalu fokus pada ornamen ya, tapi nggak peduli pada fondasi gitu. Nah, itu yang sebenarnya dikritik oleh CM ya terhadap praktek pendidikan yang kemarin kita ngobrolin utilitarian itu. Jadi terlalu fokus pada keterampilan teknis gitu loh. Padahal kalau kita bicara soal keterampilan teknis, keterampilan mana sih yang tidak bisa digantikan oleh komputer atau robot gitu loh nantinya? Kayaknya semua pekerjaan ya memang bisa digantikan nama robot ya. Kalau teknis ya. Robot makin canggih gitu. Nah iya, jadi menurutku karakter ini jadi sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh robot atau tidak bisa digantikan oleh mesin ya, karakter ini. Jadi emang penting buat kita untuk menumbuhkan sisi-sisi kemanusiawian anak ya, supaya mereka ya semakin manusiawi gitu kan, semakin bisa berpikir, semakin tahu tujuan hidupnya mau kemana. Itu kan sisi-sisi manusia ya. Kalau mesin itu kan nggak bisa mikir yang dalam, nggak bisa berkontemplasi, nggak bisa refleksi kayak gitu ya. Jadi kalau kata CM kan semakin manusiawi seseorang, semakin baik pula caranya bekerja. Jadi ya menurutku dengan mendidik karakter mereka, ya mereka akan siap menjalani hidup, termasuk siap bekerja dalam situasi apapun. Iya betul. Aku mikirnya justru isu revolusi otomasi ini jadi kayak ini sekarang ini momen genting gitu, yang memaksa kita semua, apalagi kita yang punya anak ya atau mendidik anak, kita perlu memaknai ulang hakikatnya manusia itu apa dan mau ngapain gitu ya di dunia ini ya. Jadi hakikat kita ini sebagai manusia apa sih lebihnya kita dibanding komputer dan robot? Ada apa dalam diri kita yang membuat kita sebagai manusia mustahil bisa digantikan oleh mesin gitu. Jadi hal-hal seperti daya refleksi, tadi Ayu bilang tuh, imajinasi, kreativitas, terus juga hati nurani, kasih sayang, terus semangat juang, persaudaraan, itu kan hal-hal yang menjadi pembeda antara kita sama mesin. Nah, itulah yang mestinya kita rawat baik-baik ini. Jadi sekarang ini pendidikan mesti merawat baik-baik hal-hal manusiawi itu dalam diri anak, sembari menyiapkan mereka menyongsong masa depan yang serba tak pasti ini. Put, tadi kan katanya kamu khawatir ya sama masa depan. Itu gimana? Emang biasanya kalau kamu belajar keseharian pakai metode CM itu gimana sih belajarnya? Biasanya sih kalau kami di rumah kelas kayak biasanya. Belajar formal gitu ya? Yang terus terstruktur gitu Mbak. Nah, terus kalau hidangan utama nih ceritanya itu ya living book. Terus habis itu anak-anak narasi. Tapi nih selama pandemi, jadi anak-anak nggak bisa main keluar, nggak main ke alam. Terus gimana caranya ya? Akhirnya kami bercocok tanam.
nanam kangkung, nanam bayam, nanam selada gitu. Seru aja sih menggantikan kegiatan yang biasanya keluar terus jadi bercocok tanam ini. Terus jurnalingnya jadi soal pertumbuhan si kangkung ini, ngamatin tuh dari benih biji yang seuprit itu terus sampai akhirnya bisa dipanen, itu seru sih. Jadi ada kayak nature study ya, penggantian nature study ya, kurang lebih kayak gitu ya. Betul. Ya, jadi kalau dari memaparkan anak-anak dengan living books, terus anak-anak diminta narasi, terus nature study kayak gitu, ada manfaat nggak yang udah dirasakan sejauh ini? Ya banyak banget Mbak. Kalau dari alam sih kami ngerasanya anak-anak itu jadi mengamati, mengobservasi gitu sih. Jadi misalkan nih dari kangkung itu aja anak-anak belajar kapan nih kangkungnya berkecambah, terus dari berkecambah terus keluar daun gitu ya. Terus mereka juga harus sabar nunggu 3-4 minggu sampai akhirnya si kangkung ini siap dimasak gitu, siap dipanen. Jadi karena perubahan yang terjadi itu mereka jadi peka sih sama sesuatu apa yang terjadi, apa yang kalau ada yang berbeda dikit itu mereka jadi lebih jeli gitu, lebih peka. Terus kalau soal narasi, karena mungkin kebiasaan teknik dari narasinya CM ini adalah dibacain sekali aja gitu ya, jadi anak-anak jadi otomatis kebiasaan fokusnya baik, terus memperhatikan, terus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ketika narasi itu juga aku ngelihat anak-anak itu ada rasa mereka itu lagi berelasi gitu ya. Kayak orang narasi itu kan kayak ngawang-ngawang gitu ya. Kayak lagi sambil mikir. Nah itu kelihatan banget mereka bernarasinya itu sambil berelasi. Terus kelihatan semangatnya gitu. Kayaknya ada interaksi antara bacaan yang tadi aku bacain dengan ketika dia berelasi gitu sih Mbak. Itu bagus banget dong ya, berarti kan mereka punya kesiapan dengan adanya perubahan, terus mereka punya daya fokus tinggi, ada mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya, terus masih khawatir tapi sebenarnya sejak pakai metode CM ini minat anak sama buku sama alam jadi lebih meningkat. Cuma dulu tuh ada yang pernah tanya, kalau mendidik anak pakai CM itu apa ya, anaknya siap kerja gitu kan? Apa ya siap menghadapi revolusi industri 4.0 itu? Lawong kerjanya aja cuma baca buku, dolannya ke alam gitu kan? Kalau aku sendiri sih ngerasa metode CM ini kan sebenarnya nggak cuma baca buku dan main ke alam ya, banyak hal-hal lain gitu. Tapi suka ribet gitu jelasinnya ke orang-orang ini. Kalau Mbak Ayu nih sama Mbak Ellen dapat pertanyaan kayak gini, jawabnya kayak gimana? Ya sebenarnya kalau ada orang sampai tanya kayak gitu itu karena dari luar dia sebatas ngelihat teknis kegiatannya ya, karena dia belum paham filosofi di balik kegiatan itu gitu. Kayak misalnya kenapa sih anak CM banyak baca living books? Itu kan ada prinsipnya itu, karena pendidikan itu harus bekerja dari dalam diri anak gitu. Jadi makin banyak baca buku, wawasan anak makin luas, dia juga makin reflektif gitu kan. Terus kalau dia reflektif, maka dia akan jadi lebih dewasa dalam emosi dan mental juga kan. Aku ingat tuh dulu ada riset yang bilang anak yang banyak baca sastra terus nanti empatinya lebih bagus dibanding yang tidak. Jadi tuh kegiatan baca buku tuh kan di metode CM tuh nggak sama kayak di sekolah yang teaching to the test ya. Jadi baca buku tujuannya nanti untuk bisa ngerjain soal gitu kan. Bisa lulus ujian. Tapi ini kan untuk memekarkan kepribadian anak, untuk mematangkan kepribadian anak gitu. Jadi lewat berelasi dengan buku-buku ini, anak personality-nya itu ya sebagai pribadi dia menjadi bertumbuh gitu. Nah, proses pertumbuhan kepribadian ini nggak akan terjadi kalau anak hanya di drilling worksheet misalnya atau sering-sering try out gitu. Itu beda gitu loh dampaknya membaca bukunya ini bukan masalah teknis hanya membaca buku gitu loh, tapi filosofinya apa. Jadi prinsip dasarnya semua sesi belajar di metode CM itu sebetulnya gemblengan karakter, proses kita
membuat anak itu living out all possibilities gitu ya, mengeluarkan segala macam potensi karakternya. Jadi misalnya kayak lewat baca buku, narasi itu kan apa tuh? Misalnya jelas anak belajar habit of attention, dia harus fokus. Kalau nggak fokus ya mana bisa narasi, itu kan contohnya kayak gitu tuh. Dan ya fokus ini memang sesuatu yang penting banget ya. Kalau kita nggak fokus ya susah juga gitu. Aku juga ngerasain manfaat sih metode CM yang bikin anak fokus, terutama dari narasi, hanya dengar sekali baca, dan kalau hanya dilakukan sekali sih memang nggak kerasa ya, tapi kalau udah bertahun-tahun tuh terasa gitu ya. Hari ini kan kita hidup di era yang banyak banget tuh distraksinya gitu kan. Aku sendiri merasakan gitu, kalau dulu bisa baca buku fokus banget, hari ini daya fokusku agak berkurang. Kalau baca buku tuh suka kadang-kadang pikirannya lompat-lompat gitu kan. Nah terus beberapa hari yang lalu aku nanya gitu sama anakku kan, si Taci yang udah coba narasi itu dari berapa ya, sekitar 5 tahunan lah. Nah terus aku tanya, kalau kamu baca buku kayak gitu, dia baca buku sendiri gitu ya, maksudnya tuh pikirannya suka lompat-lompat nggak sih kesana kemari gitu? Dia bilang enggak tuh, malah nggak denger apa-apa, kayak tenggelam aja dengan cerita di buku gitu. Terus oh iya ya, emang bisa didik anak jadi lebih fokus juga ya ternyata ya. Aku juga merasakan tuh cara-cara CM ini, kayak narasi misalnya, itu jadi bikin anak lebih konsentrasi, lebih fokus ya. Iya. Dan aku jadi ingat lagi tuh sama Harari yang pernah bilang juga kalau misalnya yang dibutuhkan di era ke depan ini sebenarnya adalah kemampuan untuk fokus. Dalam arti ya itu tadi, kita hidup di era yang informasinya banyak banget ya. Hari ini informasi itu gampang banget bisa kita cari. Apapun bisa kita Google. Belum lagi feeding informasi dari teman-teman kita di mana-mana ya, di sosmed, di WhatsApp, dimanapun itu. Karena informasi ini begitu banyaknya, jadi informasi itu sekaligus berperan sebagai distraksi juga gitu. Jadi penting banget sih buat kita, apalagi buat anak-anak kita di masa depan nanti, untuk bisa fokus. Tujuan mereka tuh sebenarnya apa? Nah dengan tahu tujuan kan mereka jadi bisa milih informasi mana yang tepat buat mereka, dan mana yang bisa dipercaya, mana yang perlu dan mana yang enggak, ya kayak gitu-gitulah. Ya, jadi setelah mereka bisa memilih, menjalaninya juga harus bisa lebih fokus, dalam arti punya daya konsentrasi juga yang nggak gampang terdistraksi kesana kemari. Karena kan kalau nggak bisa milih, nggak bisa konsentrasi, ya apapun yang dilakukan bisa bubar jalan gitu kan. Lagi ngerjain A terus malah kepengen B gitu kan, jadi ya bisa bahaya banget sih. Jadi kalau didikan CM biar anak terbiasa fokus ini ternyata penting ya, penting banget. Dan yang Harari bilang itu basisnya ya riset ya. Jadi sejauh ini sih kalau aku mengikuti riset-riset, baca-baca gitu, ya selaras sih dengan metode CM. Jadi kalau misalnya kita mendidik anak-anak banyak baca buku, jalan-jalan ke alam, ya itu ternyata ya memang terbukti baik gitu buat tumbuh kembang mereka gitu. Jadi kita melakukan itu bukan cuma karena CM di masa lalu bilang begitu, tapi zaman sekarang pun ada basis risetnya gitu. Jadi malah justru kalau baca buku-buku temuan sains terbaru tuh aku malah sering kagum ya. Ini CM ini kok keren banget ya. Maksudnya menuliskan hal yang dibilang oleh riset ini tuh 100 tahun yang lalu gitu. Jadi kan misalnya CM bilang anak itu harus punya kehendak kuat gitu, harus dilatih untuk bisa memutuskan melakukan yang benar sekalipun itu nggak enak kan gitu kan CM kan. Nah ternyata riset itu sekarang menguatkan loh, karena didapati bahwa orang-orang sukses itu adalah mereka yang bisa delay gratification gitu. Jadi yang bisa menunda kesenangan, yang bisa mengendalikan diri. Nah terus contoh lain tuh, jadi CM bilang anak harus punya kemampuan memusatkan perhatian ya kan, konsentrasi, habit of attention. Nah ini ternyata riset juga menguatkan, kayak tadi Harari sebutin tuh ya. Terus CM menyarankan anak banyak-banyak main di alam. Wah ini ternyata riset juga menguatkan. Ditemukan oleh ratusan riset gitu ya, bahwa anak-anak yang sering berkegiatan di alam itu prestasi akademisnya meningkat loh. Bukan cuma prestasi akademis, kesehatan fisiknya juga meningkat, kesehatan emosionalnya juga dan seterusnya. Jadi
CM ini pada dasarnya itu pemikir progresif. Jadi bukan orang yang memuja masa lalu. Jadi kita sebagai praktisi metode CM itu juga kita juga mode berpikir kita itu mesti progresif juga ya. Jadi kita bukan penganut metode kuno yang menghidupkan praktek-praktek di masa lalu secara membuta gitu ya. Jadi kita belajar dari hikmat para bijak di masa lalu, tapi sesuai dengan anjuran CM, kalau menyusun metode pendidikan, praktek pendidikan, kita harus terus memantau perkembangan zaman. Jadi kalau ada temuan sains apa gitu yang bisa membantu kita mencapai tujuan pendidikan kita, ya kita ambil, kita terapkan. Jadi kayak sekarang nih, kita praktisi CM rata-rata ya pada umumnya membatasi anak-anak mengkonsumsi media gitu. Pakai gawai itu kan kita batasi, apalagi kalau di usia dini. Ya itu karena memang menurut riset ya konsumsi audiovisual berlebihan itu mengurangi habit of attention ya, konsentrasi jadi menurun, terus anak-anak jadi lebih impulsif ya. Jangankan anak gitu loh, kita yang dewasa aja kalau soal HP itu kan sering nggak bisa mengendalikan diri kan. Jadi sama juga impulsif kalau bisa kita pegang HP itu rasanya nggak bisa lepas gitu kan. Nah, jadi bukannya kita anti anak kita pegang gawai ya, tapi mengenalkan penggunaan alat-alat canggih ini harus dilakukan kapan, porsinya seberapa besar, itu kan harus sesuatu yang dipikirkan gitu. Bahkan kita dengar juga para pembesar di Silicon Valley yang jago-jago teknologi aja anaknya malah nggak dikasih gadget ya. nggak dikasih gadget gitu kan. Steve Jobs gitu loh, pembuat pendiri Apple gitu ya, pembuat iPad gitu, anaknya malah nggak pegang gadget sampai SMA. Coba itu gimana gitu kan. Jadi di konsep CM itu juga seperti itu, kita nggak anti gitu ya, tapi anak mengkonsumsi media menggunakan alat teknologi itu mestinya bertahap sesuai dengan tingkat pengendalian diri anak. Jadi posisi anak itu harus tetap menjadi tuan atas gawainya. Jadi jangan sampai dia malah diperbudak oleh gawainya gitu. Terus ini sih satu lagi, menurut riset nih ya, kita sebetulnya nggak perlu terlalu khawatir anak telat kenalan dengan gawai. Mungkin pakai istilah Raymond Moore itu better late than early. Ya, jadi apa salahnya dengan agak lambat memperkenalkan teknologi tinggi atau alat-alat gawai ini? Soalnya riset juga menemukan bahwa asal fondasi penalaran anak oke, etos dan cara belajarnya oke, menguasai gawai itu nggak terlalu lama kok, apalagi kalau pas anak remaja gitu ya kan, cepat sekali mereka belajar sesuatu. Menguasai keterampilan digital tuh bukan hal yang lama dan sulit gitu buat mereka. Apalagi tutorial banyak banget ya sekarang. Bisa belajar sendiri juga kan. Jadi justru ini kayak misalnya kita anak-anak banyak baca buku narasi, terus kita juga memberikan anak pelajaran logika, berfilsafat itu yang anak-anak CM kerjakan tuh semuanya proses untuk menguatkan daya nalarnya. Terus kurikulum yang kaya, habit training dan sebagainya itu jalan untuk membangun disiplinnya, etos belajarnya, kesadaran dirinya, kayak gitu. Jadi anak-anak yang dididik dengan metode CM ini justru malah siap banget ya dia menghadapi revolusi industri atau disrupsi atau apalah itu, ngomongnya aja susah. Karena anak-anaknya jadi mateng gitu ya, pengendalian dirinya, konsentrasinya juga jadi bagus, wawasannya juga otomatis jadi lebih luas, punya disiplin, punya etos kerja dan belajar yang tinggi, dan lain-lain. Udah banyak itu Mbak. Iya, ya harapannya sih begitu ya Put, dengan catatan lo kan, dengan catatan ya kita menerapkan metode CM ini dengan benar-benar ya, kita paham filosofinya apa, kita praktekkan apa yang diamarkan oleh CM dalam metode-metodenya ini gitu. Jadi benar-benar prakteknya tuh
ya benar-benar dilakukan. Jadi bukan yang kadang praktek, kadang enggak, atau ikut metode CM hanya karena ikut-ikutan gitu. Jadi ya benar-benar harus paham dan dipraktekkan sih. Karena kayak nggak bisa sekedarnya aja gitu, harus serius gitu. Dan menurutku penting banget juga buat kita nih para pendidik dengan metode CM untuk terus belajar ya, seperti yang Mbak Ellen tadi, kita belajar terus untuk apa sih sebenarnya yang lagi up to date nih di perkembangan zaman saat ini gitu ya. Belajar juga tentang kemajuan sains dan teknologi kayak gitu tadi. Jadi cara mendidik kita juga bisa update gitu. Kayak misalnya kan di CM itu kan nggak ada tuh bagaimana belajar ilmu komputer. Nah, tapi kan kita bisa belajar sebenarnya belajar ilmu komputer itu harusnya seperti apa sih? Yang sesuai dengan prinsip-prinsip CM gitu. Bagaimana sih belajar komputer yang living gitu. Gitu kita sandingkanlah prinsip yang kita pahami dengan penelitian-penelitian yang mutakhir gitu. Jadi selalu ada cara sih kita untuk jadi progresif gitu. Karena CM kan pendidik yang progresif, maka kalau kita mau pakai metode CM ya kita pun harus jadi progresif ya. Kita jadi bisa mengembangkan cara pengajaran yang baru. Dan ini nggak apa-apa selama tujuannya masih sama. Ya, dan justru yang soal tujuan itu ya yang menurutku mesti kita selalu berefleksi dan harus kita ingat-ingat bahwa yang kita inginkan bukan hanya anak-anak kita bisa survive di masa depan. Kalau cita-citanya sebatas itu sih ya pendidikan utilitarian juga menawarkannya gitu. Tapi dalam perspektif CM kita baru bisa disebut berhasil mendidik anak-anak ini kalau selain bisa survive, mereka itu terbentuk menjadi pribadi yang memikirkan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Gitu. Jadi aku survive, tapi aku nggak mau survive sendiri gitu kan. Jadi mereka akan jadi pribadi yang gigih gitu, membantu sesamanya untuk ikut survive juga. Jadi ya aktif berkontribusi, berkolaborasi untuk merawat planet ini, untuk membuat dunia ini menjadi lebih indah gitu kan. Meninggalkan dunia ini nanti kalau aku mati, aku meninggalkan dunia ini dalam situasi yang lebih baik. Itu kan itulah cita-cita pendidikan CM ya. Jadi supaya anak-anak kita ini jadi manusia-manusia yang bijak dan bajik, bukan hanya manusia tapi warga negara juga. Jadi seperti apapun kondisi zaman mereka hidup, mereka akan tetap hidup sebagai manusia dan warga negara yang bijaksana dan bajik. Iya. Dan untuk bisa berjalan menuju cita-cita tersebut, jangan lupa kalau kita para orang tua pun perlu berdaya ya, perlu jadi pendidik yang filosofis gitu dalam mendidik anak-anak kita. Kita perlu paham prinsipnya, kita perlu terus observasi anak-anak kita, observasi sekitar, kita perlu refleksi dan nggak mudah terbawa arus. Nggak susah sih sebenarnya kalau kita memang benar-benar mau. Saya yakin teman-teman semua juga akan mampu melakukan itu. Oke, jangan lupa untuk terus dengerin podcast dari Charlotte Mason Indonesia di berbagai aplikasi podcast ya, seperti Anchor, Spotify, Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Castbox, Apple Podcast, ataupun YouTube. Selamat beraktivitas dan sampai ketemu di episode selanjutnya.